Hai, halo semuanya. Oke, ini untuk penjelasan, untuk tambahan dari pembacaan yang aku buat kemarin tentang perselingkuhan, tentang karma, tentang energi orang ketiga dalam hubungan. Oke, aku pengen ngejelasinnya sebelum aku lanjut ke inti pembacaan atau inti sharing aku kali ini. Pengen kasih tahu kalau ini adalah energi atau pembacaan berdasarkan psikologi secara spiritual, secara psikologi spiritual yang aku pelajari, okay? Dan juga secara astrologi Vedic, di mana astrologi Vedic di dalamnya kita mengenal yang namanya karma dan reinkarnasi dan inkarnasi. Okay? Jadi sebelum aku lanjut, aku harap kalian mengerti dulu, pahami itu. Ya. Jadi apakah tanggal lahir seseorang, takdir seseorang itu bisa memperlihatkan dia akan selingkuh, dia punya orang ketiga, atau dia bakal menjadi orang ketiga atau menikah lagi, bla bla. Yes, semuanya akan terlihat, yaitu di tanggal lahir kita. Tanggal lahir kita itu membawa peta, ya, birth chart disebutnya, dan itu bisa dianalisa oleh seorang astrologer yang udah berpengalaman. Dia akan ngelihat pola-pola yang ada di tanggal lahir kamu, apakah memiliki pola, entah kamu yang menjadi seseorang yang diselingkuhi ya, atau selingkuh, atau punya tendensi untuk tidak selingkuh atau apapun juga, atau kamu energinya setia juga, pokoknya terlihat situ. Dan saat kita berhubungan dengan manusia lainnya, dengan pasangan gitu ya, kita harus melihat koneksi birth chart kita, tanggal lahir kita dengan chartnya dia. Apakah saling bertabrakan atau energinya saling melengkapi. Karena ada energinya mungkin kamu setia. Ya, mungkin kamu orang yang oke aja. Ibaratnya kamu dalam hidup tuh tenggang rasa, toleransi sama pasangan kamu sebelum menikah sama dia. Oke, masih pacaran nih. Tapi setelah sama dia, kok kamu ngerasa ada yang kurang, ada yang kamu pengen mencari energi yang lain sih. Itu adalah energi chemistry secara astrologi atau secara kimiawinya. Ya, planet kamu dengan planet pasangan itu energinya bertabrakan. Ya, dan ini juga yang ngasih lihat, misalnya kamu dengan pasangan, I'm sorry, mungkin cocoknya atau takdirnya memang diperlihatkan ya hanya untuk pacaran. Tapi setelah pacaran lama dia malah menikah sama orang lain. Yes, berarti planet kamu dengan dia atau chartnya, takdirnya, karmanya adalah it's okay untuk pacaran, tapi untuk pernikahan, komitmen bertabrakan. Ya, ada energi yang nggak sesuai di situ. Dan itu biasanya dilihat di dalam horoskop matching, yaitu energi seperti mencocokkan zodiak kamu dengan zodiak pasangan. Jadi gimana untuk mencari orang yang tepat sesuai dengan kita, Kak, misalnya untuk menghindari gitu ya. Salah satunya memang memahami berchatnya kita sendiri, menganalisanya, mencari tahu gitu siapa yang bisa baca. Terus setelah kita tahu tendensinya, kalau kitanya bersama pasangan ke depannya gimana ya, mungkin kita bisa melihat atau kita bisa ya memikirkan kalau ini energinya terjadi nanti ke depan gimana. Karena gini, kalau misalnya sesuatu itu bisa dicegah, ya berarti memang ada takdirnya untuk dicegah. Ada karma baik di situ. Tapi kalau hal itu tersebut nggak bisa dicegah, berarti ada takdir juga yang bilang ini nggak boleh tidak terjadi. Oke. Jadi misalnya, let's say kasusnya kamu juga udah diselingkuhi, atau keluarga kamu masuk ke dalam hubungan orang ketiga, tiba-tiba ada orang ketiga, kita nggak bisa menghalangi itu karena yang terjadi dan udah terjadi itu di luar kendalinya kita. Oke, misalnya kayak gitu. Dengan banyaknya kasus juga yang kita lihat, kita juga nggak bisa memilih lahir dari keluarga yang mana, orang tua seperti apa. Dan orang tua kita sendiri pun punya takdir untuk memilih hidup mereka. Dan kalau mereka ada takdir gitu, ya jika udah terjadi ya kita harus mencoba melihatnya dengan cara tidak menyalahkan diri sendiri, tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh orang ketiga atau siapapun. Ya, yang pastinya saat kita tahu itu norma yang buruk,
hal yang disebut immoral dengan mengganggu hubungan orang lain, berselingkuhan, tapi kita lakukan, itu yang namanya kita benar-benar melakukan karma buruk. Ya, kita melakukan karena kita udah tahu itu hal yang buruk tapi tetap kita lakukan. Beda kalau kita udah tahu, oke, ini karma buruk gitu, dan aku memilih untuk nggak masuk dalam hubungan ini, walaupun misalnya aku bisa berhubungan dengan orang ketiga atau menjadi orang ketiga, tapi aku memilih enggak, karena aku nggak mau menanam karma buruk untuk aku. That's it, berarti kamu diberikan kesempatan untuk memperbaikinya. Ya, tapi jika ada orang di luar sana yang dia sudah takdirnya melakukan itu dan dia bahagia, misalnya kamu bilang, Kak, kenapa ya orang yang jahat atau orang yang punya karma kayak gitu ke hidup kita, kok mereka happy aja, bahagia, that's it. Kalau mereka nggak bahagia, nggak akan mereka lakukan, Kak, gitu ya. Dan kalau mereka punya empati, punya simpati terhadap orang yang dia lakukan, misalnya menjadi orang ketiga, keluarganya, ke anak, kalau dia punya rasa tersebut, dia nggak akan lakukan dong dari awal. Jadi memang simply mereka nggak punya rasa itu, entah memang diberikan takdir Tuhan untuk memang nggak punya empati, nggak punya simpati gitu terhadap orang yang, karena dia nggak akan ngerasa apa yang dia lakukan itu benar gitu. Untuk hidup di dalam melihat apa yang disebut karma dan apa yang disebut moral dan immoral, itu sesuatu yang berbeda ya di dalam astrologi. Kita harus melihat, karena ada orang yang dia tahu dia di posisi yang salah, ya dia memperbaiki. Ada yang tahu misalnya dia mengganggu hubungan orang, atau dia ngerasa hidup dia oke, baik-baik aja selama nggak mengganggu hidup orang lain. Karena semua orang akan mencari pembenaran dengan apa yang dia lakukan. Oke. Sih, jadi di sini aku bantu untuk ngasih lihat atau share ke teman-teman atau yang memang ada yang berurusan dengan orang ketiga. Aku cuma mau bantu agar tidak menurunkan standar diri dengan menyakiti diri sendiri, dengan ngerasa gak baik, buruk, dan berharap karma buruk terhadap orang-orang ini. I'm sorry, saat kita berharap karma yang buruk itu hanya menyakiti kita. Mereka akan hancur dengan jalan mereka sendiri, takdir mereka sendiri. Kenapa begitu? Karena yang gak akan, energinya gak akan bertahan lama. Biasanya orang yang kayak gini dia akan membuat kehancurannya sendiri, karena memang dia memilih untuk berada di posisi itu terus-terusan. Ya dia akan ada di situ terus-terusan. So kita nggak perlu worry, nggak perlu untuk apa sih dia jahat kak, dia, aku happy kalau dia sedih, aku pengen dia menderita. No, kalau begitu kamu menjadi orang yang buruk juga energinya, dan kamu menanamkan karma dalam diri kamu kalau kamu happy asal dia menderita. Tapi kan itu karena dia kak lakukan, yes benar gitu, dia melakukan itu semua, tapi jangan jadikan diri kamu sama seperti dia. Energi kamu jauh lebih dari dia pada dia. Jadi maksudnya adalah, oke, sakit hati, kecewa, gak mau berusaha, ikhlaskan karmanya, biarkan Tuhan yang atur, biarkan semesta yang atur. Mau dia happy, bahagia atau apapun, that's none of my business, yaitu bukan urusan aku. Ya udah gitu ya. Kalau dia happy ya itu mungkin jalannya dia. So this is my time, ini waktunya aku untuk aku bahagia juga. At least my happiness, kebahagiaan aku tidak dipengaruhi dia, dan kebahagiaan aku tidak mengganggu dan merusak kebahagiaan orang lain. So you are better off, itu ibaratnya gitu ya. Dan gimana dengan melihat karma dia melakukan itu Pak? Kenapa dia kayak gitu? Karena setiap orang mempunyai jalannya, takdirnya sendiri. Kita nggak tahu di kehidupan lalu dia seperti apa, reinkarnasi sekarang gimana, dan begitu juga keluarga kita dan siapapun kita nggak tahu. Itu juga yang bisa disebut kenapa orang bilang karma itu bisa jadi kayak dosa turunan gitu. That's it. Itu seperti itu. Misalnya orang tuanya atau energi nenek moyangnya yang nggak baik terbawa ke anak cucunya. Nah, itu ada energi reinkarnasi dan karnasi di mana kita lahir, energi karmanya lahir dari keluarga yang sama. So banyak skenario, jadi nggak membenarkan apa yang dilakukan. Ya, apa yang kita lakukan juga bukan mencari pembenaran. Hanya aja kita harus belajar melihat kalau sesuatu udah terjadi, ya terus belajar gimana caranya untuk
tidak membuat diri kita semakin terpuruk, semakin sakit. Nggak ada orang yang mau sakit hati, nggak ada orang yang nggak mau kecewa. Orang yang mau untuk kecewa. Ya, so lakukan yang terbaik dalam hidup dengan membahagiakan diri. Orang yang seperti itu mencari kemudahan dalam hidupnya, dia kan mencari kebahagiaan toh. So kita juga punya kesempatan untuk cari kebahagiaan itu. Jadi jangan fokus untuk bahagia kalau lihat dia sedih gitu, karena itu memberi makan ego kita memang juga ya, cuman ya nggak akan ada habisnya, kita hanya stres, kita depresi. Bahagia gitu ya, apalagi misalnya dia sendiri aja ngerasa, orang yang seperti ini akan ngerasa energinya seperti itu tadi, kayak yang udah terjadi ya udahlah gitu kan, pasti orangnya kayak gitu, kayak malah energinya kayak yang aku bilang tadi. So kita bisa pakai energi kayak gitu untuk tidak menyakiti diri kita, mengecewakan diri kita, dan hal buruk atau apapun itu ya akan kembali ke diri sendiri, ke dianya. Seperti yang aku bilang, aku sering share kalau orang sering bohong, itu sebenarnya dia tidak membohongi orang lain ya, tapi dia sedang membohongi diri dia sendiri ya. Dan saat dia sering membohongi orang lain dan diri dia sendiri, dia nggak akan tahu hidup dia siapa, dia nggak akan benar-benar menemukan real happiness itu gimana ya. Begitu juga orang yang menipu, orang yang hanya ingin dapatkan sesuatu, dia nggak akan tahu hidup itu seperti apa ya. Bahkan dia nggak tahu harus gimana dalam hidupnya. Dia lost, dia kebahagiaan dia adalah dengan meraih sesuatu hal. Dimana kakak atau siapapun yang nonton ini, kebahagiaannya ada dalam diri sendiri. Oke, jadi mau untuk mengikhlaskan jika kehilangan, kayak oke, aku lepaskan untuk melepaskan karma yang buruk. Jika dia ninggalin aku ya, aku lepaskan sebagai karma yang buruk juga untuk meninggalkan apapun yang nggak baik, aku ikhlasin gitu ya. Dan kalau dikecewain, diselingkuhin, aku juga ikhlasin, ditinggalkan ya. Kalau kamu menjadi orang yang pasif gitu ya, orang yang disakiti, dikecewakan, kamu udah melepaskan banyak-banyak karma buruk, dan itu memberikan peluang yang banyak untuk hal-hal yang baru dalam hidup. So nggak perlu takut, karena aku masih melihat banyak banget orang yang berharap banget untuk orang lain sakit hati, kecewa, untuk merasakan penderitaannya dia. So what's the point sebenarnya, untuk apa gitu ya, karena ya nyakitin diri sendiri aja. Oke, so kita bisa melihat kalau banyak sekali rahasia di kehidupan ini, dan skenario di kehidupan ini berbeda-beda. Dan kita yang diberikan pelajaran dari pengalaman orang lain bisa ngambil pembelajaran tersebut. Oke, untuk nggak masuk di energi yang buruk dan ngambil energi positifnya. Oke, so that's it ya. Kalau kamu yang counseling personal healing, cek aja link WA aku di katalog aku. Para pembantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.